Pekerjaan apa? Petani. Lagi ikut program S2? Betul. Tapi pekerjaan apa tadi? Petani. Aneh ya, Pak? Pilihan Agis untuk menjadi petani diambil dengan kesadaran itu ya? Sangat sadar banget. Kan sudah ditawarin menjadi karyawan salah satu BUMN, tapi menolak. Ya, menolak. Visi saya menciptakan Banten maju sejahtera untuk semua. Hidup Agis! Apa komentar Anda ketika mendengar ada anak muda baru lulus jadi sarjana, kemudian memilih menjadi petani? Tentu komentar kita macam-macam. Di zaman seperti sekarang, ada anak muda atau tamat kuliah, kemudian jadi sarjana, tetapi kembali ke desa menjadi petani. Daripada kita tidak bisa memecahkan masalah ini dan tetap penasaran, ada baiknya kita panggil Adi Pramudia. Adi, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan duduk. Adi, kita berada di persawahan ini ya. Oh iya, oh sawah ya? Iya, luas kayak sekali. Di Jonggol ini, Pak. Iya, ini Pak. rumah saya ini. Oh, rumahnya. Saya, istri dan 4 anak tinggal di sini. Iya, ini tetangga saya ada di depan ini, semua tetangga. Coba tetangga angkat tangan semua. Adi, umurmu berapa sih sekarang? 23 tahun. 23. Pekerjaan apa? Petani. Pekerjaan? Petani. Pekerjaan? Petani. Umur 23, pekerjaan petani. Terakhir pendidikanmu apa? S1. Jurusan apa? Sarjana Teknik Industri. Dari? Universitas Gunadarma. Dan saya dengar sekarang lagi ikut program S2. Betul. Tapi pekerjaan apa tadi? Petani. Aneh ya, Pak? Baik, petani apa ya? Saya petani rempah-rempah. Rempah-rempah, di mana itu? Di Jonggol. Jonggol. Sudah berapa lama jadi petani? Saya jadi petani kurang lebih hampir 3 tahun, hampir ke 4 tahun. Ya, tentu tetap aja menjadi aneh ada sarjana yang kemudian memilih. Ini bukan terpaksa kan? Bukan. Tapi memang pilihan. Pilihan. Untuk menjadi petani. Betul. Nah, nanti coba jelaskan karena banyak anak-anak muda, tetangga-tetangga saya di sini juga nggak paham itu ya. Oke. Kenapa sarjana sekarang S2 tapi memilih profesi menjadi petani? Siap. Petani rempah-rempah. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, Adi, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sumber kekayaan alam yang berlimpah. Namun sayangnya, sektor pertanian mulai banyak ditinggalkan. Menjadi petani dan menggarap lahan pertanian bukan menjadi profesi yang diidamkan, meskipun potensi berkembangnya sangat besar ke depannya. Namun, seorang pemuda asal Pati, Jawa Tengah, Adi Pramudia, memilih untuk menjadi petani sejak masih kuliah di sebuah universitas swasta di Jakarta. Adi melakukan budidaya pertanian di Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Jonggol, Jawa Barat. Menurutnya, lahan di daerah ini masih sangat luas dan tidak banyak yang memanfaatkannya menjadi lahan pertanian. Anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan Subroto dan Muipah ini memilih untuk membudidayakan beras dan juga berbagai jenis rempah-rempah seperti lengkuas, kencur, kunyit, dan lain-lain.
Dalam menggarap lahan pertaniannya, Adi melibatkan masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan, agar mereka memiliki penghasilan tetap. Perubahan buat di sini ya, terutama buat kami dah orang-orang kecil gitu, warga setempat di sini yang nggak sekolah seperti saya, yang lainnya juga bisa kami mencari nafkah, bisa mengais rezeki dari perusahaannya Mas Adi ini gitu Mbak. Dari sekarang dari kelihatan lah dari logikanya pun untuk kehidupan saya sekarang udah alhamdulillah gitu. Berkat adanya perusahaannya Mas Adi, dengan ketulusan hatinya dia membuka lapangan pekerjaan dengan cara pertanian di sini Mbak. Buat Mas Adi ke depan ya mudah-mudahan Mas Adi terus dan terus dia itu semangatnya tidak akan patah gitu. Jadi pengusaha yang sukses di bidang rimpang ini. Lulus kuliah dan menyandang gelar sarjana teknik tidak membuat dirinya lupa dengan panggilan jiwanya. Adi masih terjun langsung menjadi petani dan terus mengembangkan bisnisnya di bidang pertanian. Berbekal terus belajar dan kerja keras, usaha yang dilakoni pria berusia 23 tahun ini berkembang pesat. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Adi sudah berhasil menguasai pasar induk di seluruh Jabodetabek sebagai salah satu pemasok bumbu dapur jenis lengkuas. Tidak hanya itu, ia juga berhasil menembus pasar ekspor luar negeri seperti Jerman dan Belanda. Kedepannya, Adi berencana mengembangkan bisnisnya di sektor agrowisata dengan membuat tempat wisata yang berisi aneka rempah-rempah serta mengekspor rempah-rempahnya ke seluruh dunia. Waduh, sekarang kamu jadi petani tapi petani sukses itu ya. Amin. Pantas bahagia sekali. Saya pikir petani itu kelihatannya harus susah gitu ya. Harus menderita ya. Tapi ternyata tidak itu ya. Tapi sebelum jadi petani sukses seperti ini katanya pernah jualan pisang coklat di gerobak gitu ya. Betul. Kenapa sampai jualan pisang coklat seperti itu? Karena waktu itu ya yang bisa saya lakukan itu. Yang ada di benak saya itu. Kenapa? Karena waktu itu ya karena keterbatasan semuanya ya. Jadi modal terbatas, kemampuan terbatas. Saya masih baru datang dari Pati. Oh, dari kampung ke mana itu? Ke Jakarta? Jakarta. Di Jakarta nggak ada pekerjaan. Itu tamat SMA? Tamat SMA. Terus kemudian ngapain ke Jakarta waktu itu? Waktu itu saya kan pengen pengen kuliah. Jadi waktu itu kan saya sebenarnya pengen kuliah ke Bandung sebenarnya. Tapi karena ekonomi keluarga nggak inilah, jadi saya ke Jakarta karena di Jakarta ada kakak saya waktu itu. Oh, ekonomi keluarga. Emang orang tua pekerjaannya apa? Pedagang. Pedagang apa? Pedagang sembako. Oke. Terus orang tua nggak mampu membiayai waktu itu untuk melanjutkan kuliah? Jadi sebenarnya waktu itu kalau tidak ada musibah sih sebenarnya bisa. Musibah? Ya. Musibah apa? Waktu itu sempat toko mama saya kebakaran, jadi ya di situ sih saya lagi sedih. Apa yang terjadi hari itu? Saya susah cerita. Jadi ada kebakaran besar ya? Oke, jadi gara-gara kebakaran orang tua tidak mampu menyekolahkan Adi lebih tinggi dari sekedar SMA. Jadi kamu harus berjuang sendiri hari itu. Iya, saya harus kuat. Walaupun harus jualan pisang coklat di gerobak. Di gerobak. Sukses atau gagal? Bangkrut. Iya ya. Kenapa bisa bangkrut ya? Jadi waktu itu kan saya sebenarnya udah punya beberapa cabang juga. Jadi waktu itu karena SDM kembali lagi. Jadi SDM saya nggak tahu kenapa setelah Lebaran pamitnya pulang kampung.
Tapi saya tunggu-tunggu nggak balik-balik, ya udah. Ini karyawan yang jualan itu Iya. di gerobak nggak balik lagi. Karena waktu itu kan saya juga sambil kuliah. Jadi waktu itu saya bisa megang karena saya belum kuliah. Karena saya udah jalan kuliah, jadinya saya nggak ngatur waktunya agak susah. Jadi saya Cari nggak orang fokus. lain, Iya, tapi orang itu nggak kembali. nggak kembali. Terus setelah jualan itu katanya gerobaknya nganggur, terpikir untuk jualan jus buah. Ya, jus buah. Ah, menarik ini, sukses. Bangkrut juga. Aduh, kenapa bangkrut lagi? Waktu itu berhubungan sama Satpol PP sih sebenarnya. Kenapa? Ya. Oh, jadi kena kan- garuk ini. Iya, boleh dikatakan seperti itu. Karena waktu itu saya kan Oh. jualan di pinggir jalan. Digaruk sama Satpol PP. Iya, digaruk sama Satpol PP. Setelah digaruk itu terus jualan apa? Karena digaruk terus modalnya juga udah tipis gitu kan. Jadi saya mulai ya kita nyari modal lagi gitu kan. Waktu itu kan saya modalnya juga minjem kakak saya. Masa saya minjem lagi gitu kan. Jadi Nggak saya enak hati ya? nggak enak. Terus? Jadi saya nyoba lah jualan-jualan madu, jualan-jualan deterjen gitu. Ke keliling-keliling sambil ya pagi kuliah, sorenya kayak gitu. Seperti itu. Nggak malu itu kalau teman-temannya tahu. Ya kalau malu nggak makan, Bang. Jadi pada saat itu kuliah sambil mencoba berusaha untuk menutupi biaya kuliah ya. Gitu. Tapi dengar-dengar waktu itu sudah ditawarin beasiswa sebenarnya ya. Iya. Tapi ditolak, kenapa? Ya, beasiswa kan hanya kuliahnya aja, tapi biaya hidup kan tetap kita yang nanggung. Jadi saya juga berpikir seperti itu, nggak. Ya intinya saya nggak mau ngerepotin keluarga saya. Nah yang menarik kemudian kok bisa? Kemudian Adi menjadi petani dan sekarang kita lihat tadi petani sukses. Karena rempah-rempah yang dijual saya dengar bahkan sudah sampai diekspor ya. Betul. Kemana itu? Kemarin 2014 kita ke Jerman dan Belanda. Saya mikirnya asal orang masih makan itu masih membutuhkan petani. Tapi kenyataannya banyak anak-anak muda yang nggak mau jadi petani. Anak-anak petani nggak mau jadi petani. Terus siapa yang mau jadi petani? Adi, menarik ya mengikuti perjalanan hidupmu dari jualan pisang coklat tadi di gerobak, kemudian bisa menjadi petani. Nah, kapan persisnya Adi berpikir untuk menjadi petani? Jadi waktu itu sih kalau boleh dibilang nggak sengaja ya. Oke. Jadi waktu itu saya jalan-jalan sama kakak sih sebenarnya ke daerah Jonggol. Nah saya ngelihat di sana itu banyak lahan kok terbengkalai gitu loh. Oke. Padahal kan kita lihat sendiri tanah di Indonesia ini bahkan di bumi ini kan semakin lama semakin berkurang karena pembangunan. Tapi tanah di sana begitu luas kenapa nggak dimanfaatkan? Nah di situ mungkin otak saya nyantol di situ. Untuk mulai mulai bertani gitu karena saya mikirnya asal orang masih makan itu masih membutuhkan petani tapi kenyataannya banyak anak-anak muda yang nggak mau jadi petani anak-anak petani nggak mau jadi petani terus siapa yang mau jadi petani? Lalu langkah apa yang kamu lakukan? Saya belajar Apa? Belajar langsung sama petani ya waktu itu jadi saya waktu datang ke sana nyari-nyari informasi akhirnya ya saya langsung nggak tahu dari situ saya langsung jatuh cinta sama pertanian. Padahal waktu itu saya nggak punya impian jadi petani sebenarnya. Seperti Gara-gara lihat lahan luas yang tidak dimanfaatkan secara optimal, kemudian terpikirkan untuk bercocok tanam. Jadi apa yang waktu itu ditanam pertama kali? Singkong. Kenapa singkong? Karena nanamnya mudah. Panen pertama sukses atau? Panen pertama boleh dibilang lumayan. Dari singkong berkembang? Dari singkong saya berpikir saya kalau di singkong terus nggak bisa berkembang karena untuk 1 hektar kita nggak bisa menggenjot di omset. Jadi saya memilih komoditi yang kelihatannya gampang ditanam tapi harganya mahal. Apa? Lengkuas. Lengkuas. Itu. Oh, ini lengkuas ya. Boleh saya lihat ini? Boleh, Saya- silahkan. Itu Saya baru belum pernah lihat lengkuas. itu baru dari dalam tanah dicongkel dibersihin. Jadinya di situ. Oh, sebesar ini. Iya, jadi kita nanam 1 aja tapi jadinya segitu. Satu jadinya segini. Iya. Kalau gitu kita tanam di studio nih ya. Besok kita tumbuh banyak sekali tuh. Kita panen besok. Ini lengkuas. Apa menariknya lengkuas ini? Lengkuas boleh dibilang kalau dilihat secara gini nggak kayak sampah ya kalau Iya. kita boleh bilang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kegunaannya itu banyak. Apa aja itu? Contohnya aja gini. Dari seluruh penduduk Jakarta
yang misalkan satu hari itu bikin sayur asem kan banyak. Sayur asem, oke. Nah, itu bumbunya salah satunya ini. Salah satu lengkap. Jadi ini penting ini ya buat. Sangat penting, kalau sayur asem gak ada lengkap ya enak. Oke. Tapi sayur asem harusnya kalau nggak ada asem baru itu bukan namanya sayur asem. Iya. Oke, ini lengkap. Iya. Terus kemudian berkembang apa lagi yang sekarang kita kencur, kemudian jahe, kunyit. Itu dipasarkan kemana itu? Kita pasar induk se-Jabodetabek kita udah masukin. Walaupun saya dengar nggak mudah ya, Nggak mudah. karena Anda setiap hari datang ke pasar induk untuk mendapat informasi kebutuhan masyarakat saat ini apa. Dan Anda melihat bahwa ini ada rempah-rempah adalah kebutuhan yang cukup tinggi ya. Iya, karena kita bisa melihat dari sejarah kan juga kita dijajah 350 tahun karena penjajahnya ada Rempah-rempah. Sekarang berapa luas lahan yang digarap? Sampai hari ini kita hampir mengelola itu hampir 40 hektar. 40 hektar. Kemudian petani yang menggarap ini berapa banyak sekarang? Kalau total kalau di data saya sih hampir 100 ya. Hampir 100. Hampir 100. Iya. Dan kemudian kalau kita lihat dari perkembangan bisnis pertanian semacam ini, tadi sudah dijelaskan bahkan sampai ekspor. Ekspor. Bisa diulang kemana lagi tadi? Belanda dan Jerman. Belanda dan Jerman. Apa yang diekspor ke Belanda dan Jerman? Waktu itu jahe dan kencur. Jahe dan kencur. Ya. Kalau bagi waktu sih, waktu itu saya Senin sampai Jumat saya kuliah, Sabtu Minggu saya ke Jonggol. Oh. Langsung ke lapangan belajar di sana. Sama guru saya ada. Sama guru. Guru yang tadi ada di video ya. Itu ada di sini ada guru nggak? Itu. Coba guru yang angkat tangan dulu. Suhu. Suhu. Iya, petani tempat Anda belajar ya. Ya. Namanya siapa? Pak Aman. Pak Aman, boleh berdiri Pak Aman. Baik, terima kasih. Ya, Anda sering mengatakan bahwa Anda belajar bukan dari buku, tapi dari ahlinya langsung. Ya. Pak Aman. Aman. Kalau dilihat dengan terus menekuni pendidikan sampai S2, apakah itu ada naga-naga Anda akan meninggalkan profesi sebagai petani atau Anda tetap melanjutkan Oh profesi? tidak, saya akan tetap mengembangkan pertanian karena saya mencintai pertanian. Oke. Saya punya cita-cita saya membawa pertanian Indonesia ini bisa lebih maju daripada negara yang lain. Oke. Ya. Tapi kalau anak-anak muda yang di sini mungkin bertanya, apa bangganya sih jadi petani? Oh bangga, saya bangga sekali karena kalau nggak ada petani, mereka ini nggak bakal makan. Ayo loh, nggak makan. Mungkin teman-teman makan nasi itu enak, gampang ya. Tapi untuk menghasilkan satu bulir beras itu membutuhkan waktu hampir 100 hari, bahkan lebih. Itu petani mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu, harus panas-panasan, hujan. Tapi kita dengan gampangnya beli, makan sedetik pun habis gitu loh. Umur 20 tahun sudah menjadi petani. Ya. Kemudian sampai sekarang 23 tahun. Dan merasa bahwa profesi ini akan ditekuni selama-lamanya mungkin ya. Mungkin. Nah, tapi Adi, mungkin banyak orang juga merasa apa sih pengalaman hidup yang didapat sebagai petani? Saya setelah menjadi petani itu benar-benar banyak belajar ya, Bang. Jadi saya contohnya saja lah, paling gampang. Mungkin teman-teman makan nasi itu enak, gampang ya. Tapi untuk menghasilkan satu bulir nasi, satu bulir beras itu membutuhkan waktu hampir 100 hari, bahkan lebih. Itu petani mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu, harus panas-panasan, hujan. Pokoknya nggak enak lah. Tapi kita dengan gampangnya beli, makan sedetik pun habis gitu loh. Dari situ saya banyak belajar tentang kehidupan dari situ. Proses. Sementara kita di rumah tidak membayangkan bahwa apa yang tersaji di hadapan kita, di meja makan kita melalui satu proses. Dan di situ petani menjadi penting dalam proses itu ya. Jadi Anda belajar tentang proses kehidupan. Kalau kita lihat ya, di zaman modern tadi Adi bilang bahwa Adi bangga menjadi petani.
Tapi tantangan terbesar yang Adi hadapi ketika memulai ya profesi sebagai petani itu apa? Banyak tantangannya, sangat banyak. Apalagi di Indonesia. Petani dia ibaratkan sebagai orang miskin, orang terbelakang. Dan di sisi lain, karena persepsi seperti itu, banyak petani yang emang nggak kurang pendidikannya. Terus pemerintah juga, kalau bilang kurang perhatiannya. Jadi mereka cuma membantu, tapi tidak memberikan solusi. Itu. Contohnya misalkan dari harga. Harga di Indonesia itu naik turun nggak jelas. Contohnya cabai. Cabai bisa harga 100.000, padahal di petani mereka ngambilnya nggak sampai segitu. Jadi ada permainan tenggulak-tenggulak ini. Harusnya ada harga standar nasional, kemudian ada kepastian pasar bagi petani, itu yang penting sebenarnya, Bang. Kalau harga tidak dipermainkan oleh tengkulak ya. Iya. Baik, ini persoalan klasik tapi masih saja terjadi sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Petani tidak diuntungkan oleh harga Betul. yang melambung tinggi karena yang dapat keuntungan adalah memang rentennya ini adalah tengkulak ya. Itu yang menjadi tantangan Anda sampai saat ini. Tapi dalam perkembangan kemudian Adi dan teman-teman ingin membangun bisnis agrowisata ya. Betul. Di mana itu nantinya? Di Jonggol juga. Di Jonggol. Iya. Jadi agrowisata ini apa? Bentuknya apa ini? Jadi kita akan selain agrowisata kita akan memberikan edukasi kepada anak-anak muda, itu khususnya. Jadi kita ingin menumbuhkan jiwa bertani kepada anak-anak muda, karena kan kita nggak bisa pungkiri anak muda ini masa depan bangsa ini. Jadi kita ingin memberikan ilmu tentang pertanian, tapi dengan cara fun seperti itu. Sambil rekreasi sambil diedukasi. Belajar ya. Oke, menarik ya. Adi juga mendirikan rumah menanam Indonesia, ya itu komunitas. Rumah menanam Indonesia komunitas. Ya. Ini untuk apa nih? Gerakan apa nih? Komunitas jadi apa? gini, di Jakarta itu kan lahan terbatas. Oke. Jadi bagaimana mengatasi problem itu ya kita menanam dari rumah ke rumah. Jadi kalau misalkan satu komplek ini nanam cabai semua, nggak ada cabai harga 100.000, Bang. Karena dia nanam sendiri, tumbuh, kita ambil sendiri seperti itu. Oke. Kembali ke orang tua nih. Ya. Orang tua kan menyekolahkan Adi SMA dan kemudian dengar Adi kuliah. Harapan dia kan tentu anaknya ini kerjanya keren di kantor keren di Sudirman misalnya Jakarta. Tapi tiba-tiba jadi petani. Orang tua nggak keberatan anaknya jadi petani? Awalnya mama sama bapak saya sangat keberatan. Kenapa? Apa kata mereka? Ya itu tadi, karena jadi petani nggak ada masa depannya gitu loh. Oke. Jadi ya pengennya harus, kalau orang kampung bilang kan harus punya gaji tetap lah sebulannya gitu. Kalau bahasa Jawanya tinggal nyoret gitu kan. Gitu. Jadi pengennya orang tua saya seperti itu. Tapi ya emang orang tua saya seperti itu kan pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi saya punya keyakinan sendiri bahwa profesi yang saya tekunin sekarang itu bisa membuat mereka bangga seperti itu. Jadi orang tua keberatan dulu ya? Iya, sangat keberatan. Tapi sekarang? Sekarang ya udah cukup segitu aja. Kita panggilkan langsung orang tuanya, langsung dari Pati. Kok nggak bilang sih? Bu, apa kabar Bu? Iya, matur nuwun nggih. Iya, terima kasih sudah mau datang. Iya. Iya. Silakan duduk, Bu. Ibu bapak ya waktu itu tokonya kebakaran. Terus apa yang terjadi? Habis semua. Habis semua. Padahal katanya waktu itu baru kulakan ya. Iya. Ya baru kulaan ya. Jadi modalnya 350 350 juta amblas begitu aja. Waktu itu masih kuliahnya kakaknya ini di STT. Oke. Jadi Iya. besoknya itu wisuda, malamnya kebakaran. Waduh, terus habis itu? Habis semua. Kalau dulu ibu katanya keberatan Adi jadi petani. Dalam bayangannya petani itu seperti apa sih? Ya petani itu kan berat gitu Pak, panas, terus ya mungkin ya rekosoh gampangannya Jawa. Sengsara lah. Nah, Iya. terus ketika Adi minta izin, apa yang ibu atau bapak katakan ke Adi waktu itu minta izin jadi petani? Dia merintis di Jakarta,
jualan gorengan, jualan jus. Nah, itu gimana perasaan orang tua itu? Ya, sedih sekali. Ya sudah habis semua, habis-habisan semua itu pas nguliah anak ini. Udah habis toko habis, terus modal habis, habis-habisan semua itu. Ya puji Tuhan, Tuhan memberi berkat lagi, memberi rezeki lagi, merintis. Bisa bangkit lagi. Iya, cuma berapa uang 250.000 buat bekerja lagi saya di pasar. Bisa? Bisa. Ya, sekarang udah punya toko lagi? Iya, di rumah. Di rumah. Di rumah, buka di rumah. Baik, kalau dulu keberatan Adi jadi petani, kalau sekarang? Sekarang ya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Adi telah diberi kesuksesan petani. Bangga nggak anaknya jadi petani? Ya bangga, Pak. Baik, terima kasih ya Bu Hipa dan Pak Subroto. Terima kasih udah datang dari Pati ya. Ya dari Pati. Baik, Adi, Ya. ke depan apa mimpi yang ingin Adi wujudkan? Impian. Kalau ngomong impian banyak, Bang. Jadi tapi yang jelas saya pengen tetap fokus di pertanian. Ya itu tadi, saya pengen membuat Indonesia ini menjadi negara agraris yang benar-benar agraris gitu. Bukan negara yang agraris tapi nggak ada petani yang bagus. Ingin menjadikan Indonesia kembali sebagai negara agraris dan bangga sebagai petani. Ya. Dan Pak Subroto, terima kasih ya sudah hadir. Tamu kita berikutnya juga anak muda, juga sarjana, dan juga memilih petani sebagai profesi. Bahkan lebih dari itu, dia ingin jadi gubernur. Dia ingin jadi menteri, karena dia punya visi. Siapa dia? Agis Aulia. Agis, terima kasih. Agis datang dari mana ini? Dari Serang. Serang, Banten. Serang, Banten. Pekerjaan? Pekerjaan petani dan peternak. Petani dan peternak. Di manakah itu? Di Desa Sambilawang, Waringin Kurung, Serang, Banten. Agis juga sarjana, betul? Yes, betul. Sarjana apa? Sarjana Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jadi sarjana ini artinya lulus ya? Iya, jelas banget. Lulus. IPK berapa waktu itu? IPK alhamdulillah cum laude 3,75. Wah. Iya, sulit dipercaya ada anak muda lulus cum laude, ya, sarjana, tapi memilih menjadi petani dan peternak. Yes. Jangan kemana-mana, pastikan Anda terus mengikuti Kick Andy. Agis bukan cuma menjadi petani, tapi dia ingin menjadi gubernur. Kemudian bukan cuma itu, mau jadi menteri. Ya, Menteri Koperasi. Menteri Koperasi. Dan Baik. desa. Dan Desa Terpadu. lulus cum laude, tapi memilih jadi petani dan peternak. Bagaimana ceritanya kok akhirnya memilih profesi itu? Karena saya dari dulu memang sudah sering ke desa waktu itu karena sesuai dengan mata kuliah atau di kuliah saya. Jadi sering melihat kok petani kebanyakan miskin. Padahal banyak berita bahwa negara agraris dan segala macam, banyak dana untuk pengembangan petani segala macam. Oh, saya mulai berpikir mungkin karena kurang inovasi waktu itu. Jadi kalau ngomongin inovasi kan, karena yang saya kunjungi banyak petani yang sudah usianya 40-50 tahun. Di waktu itu ya sulit gitu, walaupun banyak dana, kemudian banyak teknologi segala macam, transformasinya lama gitu. Jadi saya kira harus ada pemuda yang kemudian mau turun tangan, kemudian bersama dengan petani membangun pertanian supaya hasilnya bisa mensejahterakan petani sehingga petani nggak miskin gitu.
Dan pemuda itu adalah Agis. Insya Allah. Amin. Ya. Bagi Anda yang penasaran, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor vital di Provinsi Banten. Banyak masyarakat sekitar menggantungkan mata pencaharian di sektor pertanian ini. Namun, pemanfaatannya saat ini dirasa masih kurang optimal. Lahir dan besar di daerah lahan pertanian, membuat Nur Agis Aulia yang kerap disapa Agis, putra asli Banten, ingin memaksimalkan potensi daerahnya, terutama di bidang agropreneur. Setelah lulus dari studi pembangunan sosial dan kesejahteraan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Agis memutuskan pulang ke kampung halamannya di Serang, Banten, Jawa Barat untuk bertani. Ia ingin berkontribusi mewujudkan swasembada pangan melalui sektor agrobisnis. Keinginan untuk berkontribusi mendorong Agis merintis usaha peternakan sapi perah, kambing etawa, dan domba. Usaha yang dinamai Waringin Farm ini berfokus pada penggemukan dan pemasaran ternak. Selain beternak, Agis juga membuat perkebunan sayur. Hebatnya, ia sendiri turun langsung untuk berkebun guna mengoptimalkan secara maksimal hasil dari perkebunannya itu. Tahun 2014, Agis menjadi salah satu pencetus berdirinya komunitas Banten Bangun Desa. Komunitas ini memiliki tujuan untuk memajukan taraf hidup masyarakat Banten melalui sektor agropreneur. Dilihat dari peluang terhadap desa di Banten sendiri, itu salah satunya adalah di bidang pertanian dan peternakan. Nah, itu Agis mencoba menggerakkan dan membangun potensi desa yang ada di Banten ini dan juga kawan-kawan lainnya. Beliau memang salah satu sarjana yang mengaplikasikan ilmunya langsung ke lapangan, yang tergerak hatinya untuk terjun ke lapangan langsung, melihat potensi yang ada, dan dia emang selalu aktif untuk terus berusaha membangun visi misinya itu. Selain sibuk dengan usahanya, Agis juga mengajar anak-anak di daerahnya tentang bagaimana enaknya berternak dan bertani. Agis berharap apa yang dirintisnya saat ini dapat memberi dampak bagi lingkungan sekitar serta mengoptimalkan potensi serta peluang yang ada di desanya ke depannya. Agis, tadi kan Agis bilang bahwa salah satu yang membuat Agis tergerak hatinya untuk ikut terjun menjadi petani adalah transformasi ilmu pengetahuan di pertanian yang lambat sekali ya diterima oleh petani, karena petani-petaninya relatif sudah tua-tua. Jadi harus ada anak muda yang melakukan pembaruan. Pembaruan apa yang Agis lakukan? Jadi banyak petani-petani dan peternak yang kemudian saya jumpai di desa-desa terkendala terkait sulit pupuk, kemudian juga mahal. Selain itu juga teknik-teknik untuk pemanenan agar supaya awet lama dan lain-lain juga masih terkendala, bingung, sehingga kemudian pas panen hasilnya cepat busuk sehingga harganya segala macam. Nah, ketika saya mulai bertani dan berternak, ya awalnya kebanyakan dari para peternak petani yang sudah usianya sudah jauh di atas saya, mau apa sih gitu Pak? Ya anak muda ini ngapain, kok tahu banget segala macam. Nah, cuman setelah kemudian saya hadir dengan tadi coba untuk merintis perkebunan sayur, sudah mulai melihat kok ini bisa produktifnya cukup luar biasa gitu. Kemudian mulai bertanya pupuknya dari mana segala macam. Padahal kan pupuk
itu kan banyak bertebaran di desa-desa yang saya tinggali. Misalkan pupuk kandang yang tidak termanfaatkan, padahal itu sangat bagus untuk pembuahan dan segala macam. Jadi selama ini tidak dimanfaatkan ya? Ya, seperti itu. Jadi andalannya mungkin pupuk yang paling simpel nih, pupuk kimia dan segala macamnya gitu. Padahal di sekitar itu banyak sekali dedaunan organik segala macam. Nah, itu yang dilakukan ya, yes, perubahan. Nah, sulit nggak meyakinkan petani di sana tentang adanya pengetahuan baru ini? Ya, untuk meyakinkan, kalau saya pribadi sih nggak sulit dan nggak mudah ternyata. Pertama, banyak yang nggak percaya. Ngapain sih seorang ini muda, sarjana, lulus dari kota ikut-ikutan bertani, bilang bukannya kerja di mana gitu segala macam. Nah, cuman yang tadi yang saya lakukan adalah secara real. Saya berikan contoh, artinya saya melakukan bertani berkebunan sayur itu, kemudian masyarakat mulai lihat, mulai bertanya-tanya, mulai mendekati, akhirnya sekarang kerjasama. Nah, waktu memulai awal mula tadi, lahannya dari mana? Nah, pertama karena saya baru sarjana, kemudian tidak memiliki banyak kebutuhan finansial yang cukup untuk membeli lahan, saya menyewa lahan. Nyewa lahan, berapa luas waktu itu? 2000 meter. 2000 meter, nggak terlalu luas berarti ya? Tapi lumayan untuk produksi sayuran. Tanam apa waktu itu? Timun dan kacang. Hasilnya dijual kemana? Hasilnya langsung dijual karena di daerah saya, di desa itu dekat sekali dengan akses kota. Di situ banyak perumahan, itu kita mulai jual-jual ini. Siapa yang jualan? Saya sendiri. Oh, jadi petani nanam sendiri, ngerawat sendiri, jual sendiri. Yes, karena efisiensi. Efisiensi. Karena saya juga belum punya modal banyak, jadi nggak bisa membayar ini itu segala macam. Jadi mau nggak mau harus dilakukan sendiri. Berapa lama itu kerja sendiri seperti itu? Ya lumayan, sekitar 3 sampai 6 bulan lah, 2 kali siklus tanam. Oke, terus berkembang tanaman apa lagi? Nah, kemudian setelah saya bertani, kemudian saya melihat potensi peluang yang besar. Apa itu? Peternakan. Ternak apa? Peternakan sapi perah dan kambing perah. Karena di daerah saya kan daerah panas. Nah, ini yang paling menarik. Di daerah panas, yang notabene untuk mengembangkan peternakan sapi perah itu kan biasanya umumnya di daerah dingin. Di daerah panas kan nggak bisa segala macam. Padahal setelah saya coba pelajari dan kemudian saya kira-kira melakukan kontemplasi. Agak berat bahasanya ini. Apa ya? Iya. Merenung. Benar. Iya. Nah, setelah kontemplasi tadi apa yang terpikirkan? Saya melihat di daerah saya ada potensi untuk pengembangan peternakan susu sapi perah itu. Kenapa? Memang ada kebutuhan di situ? Yes, jelas kebutuhan. Karena di daerah panas itu nggak ada yang berternak sapi perah gitu. Nah, waktu itu kan jelas orang, karena di sana juga banyak di masyarakat juga banyak kebutuhan susu segala macam. Kemudian saya memulai bersama dengan teman-teman saya tentunya. Cuman memang kendalanya saya ketika sudah berternak, sudah menghasilkan susu, nggak percaya kalau itu emang bener ini ada peternakannya gitu loh. Wah, karena mungkin mindsetnya peternakan sapi perah itu di daerah dingin gitu loh. Kalau nggak percaya suruh datang, suruh main ke kandang. Kenalan sama sapinya. Ya, kemudian yang memang sulit gitu untuk meyakinkan pasar memang awal-awal karena masih takut segala macam. Akhirnya waktu itu malah sempat saya gratiskan gitu loh, coba aja dulu di beberapa. Kasih saya sampel, keliling, silakan coba. Akhirnya dari situ mulai bertanya-tanya, akhirnya ya ada segala macam dan sekarang mulai berkembang. Bukan hanya kemudian konsumsi langsung, tapi ada yang buat yogurt, kemudian juga fermentasi kefir, yang notabene kan harus membutuhkan susu yang murni. Dengan adanya peternakan saya, makanya sekarang malah mau mesen susu harus mesen dulu. Nah, yang menarik, keinginan Agis bukan cuma menjadi petani, tapi dia ingin menjadi gubernur. Tampang sih ada. Kemudian bukan cuma itu, mau jadi menteri. Ya, menteri koperasi. Menteri koperasi. Dan desa. Dan desa terpadu. Ini karangannya sendiri tapi
Jangan kaget kalau suatu hari nanti ada Kementerian Koperasi dan Desa Terpadu. Itu kira-kira tahun berapa itu? 2031. 2031. Ingat, kita catat. Baik, tapi tentu akan dimulai dari gubernur dulu ya. Nanti kita sama-sama akan mendengarkan kampanye Agis sebagai calon gubernur daerah Banten. Banten tahun 2031. 2031. Untuk itu jangan kemana-mana karena habis ini kita akan dengarkan pidato calon gubernur Banten 2031. Pilihan Agis untuk menjadi petani itu diambil dengan kesadaran itu ya. Sangat sadar banget itu. Dulu pertaniannya dimulai dengan 2000 meter persegi, sekarang udah berapa luasnya? Nah, sekarang alhamdulillah ada kepercayaan dari seorang investor yang meminta saya untuk mengelola lahan 8 hektar. 8 Yes. hektar. Nah, yang kemudian saya Ditanamin buat apa itu? Saya buat pertanian terpadu. Wah, apa itu maksudnya? Pertanian terpadu itu mengintegrasikan antara pertanian, peternakan, perikanan. Karena memang pertanian itu tidak bisa dilepaskan dengan peternakan dan perikanan. Semuanya saling mengintegrasi. Kalau perikanan apa korelasinya dengan pertanian? Pertanian. Iya, perikanan. Jadi ikan gurame, ikan nila itu makan dedaunan, kayak dedaun singkong dan segala macam. Nah, itu yang kemudian jadi pakannya. Nah, kemudian karena saya berternak juga, nah, kotoran hewan itu yang kemudian dipakai untuk pupuk. Kemudian tanamannya itu sebagian untuk perikanan, sebagian untuk peternakan. Jadi integrasi sehingga saya pikir inilah yang kemudian perlu dikembangkan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas. Apalagi sekarang zamannya zaman organik, ya. Mungkin banyak orang yang mulai interest tentang organik. Nah, ya organik hanya bisa diciptakan dengan pertanian terpadu. Gitu. Artinya pupuknya dari alam, kemudian saling keterkaitannya. Jadi Agis melihat peluang itu ya? Yes, betul. Lah yes ya. Ya, tadi dengan 2000 meter persegi itu sewa ya? Yes, sewa. Modalnya dari mana? Modalnya sebagian dari saya, sebagian dari patungan. Berapa sih modalnya waktu itu? Waktu itu kita nyewa 2000 meter itu 12 juta, 5 tahun saya sewa. 5 tahun? 5 tahun. Iya, berani itu ya? Ya, berani. Yakin bahwa 5 tahun lagi akan terus berkembang ya? Nah, saya melakukan hitung-hitungan, cash flow lah kalau bahasa ininya. Nah, Iya. nah, Harus kas. nah mungkin ini, Iya. jadi memang di masyarakat itu, khususnya petani dan peternak itu Iya. tidak terfikirkan tentang cash flow. Padahal cash flow dan pembukaan dan segala macam kunci bagaimana mengembangkan pertaniannya gitu loh. Apa kemudian akan diperbesar, Iya. apa kemudian akan diinovasikan, didiversifikasikan segala macamnya. Kan selama ini orang bertani, ya udah, nunggu panen selesai jual segala macam. Begitu terus ya? Nah, itu. Siklusnya berputar-putar di situ ya. Pantesan ada laptop tadi ya, Nah. di sawah pakai laptop, sama seperti Adi tadi juga pakai laptop. Oh, kalau petani sekarang tuh pakai laptop ya? Yes. Ini menarik. Pilihan Agis untuk menjadi petani itu diambil dengan kesadaran itu ya? Sangat sadar banget itu. Kan sebab yang saya dengar, Yes. Agis ini sudah ditawarin untuk masuk menjadi karyawan salah satu BUMN. Betul. Tapi menolak. Ya, menolak. Semua anak muda kepengen sekali kerja di BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Mungkin orang tua berharapnya pengennya langsung aja gitu loh. Karena kuliah sudah jauh-jauh kan ke Jogja, kemudian juga mahal, ngelihat prestasinya bagus, banyak segala macam. Kok maunya jadi petani gitu. Ya sudah. Kecewa orang tua.
kurang tahu itu. Tapi dilihat dari ini sih ya, awal-awal memang karena masih ini kecewa mungkin. Kecewa. Karena atau kita tanya langsung orang tua mana di sini? Waktu dengar bahwa Agis tidak mau jadi karyawan BUMN, lebih memilih petani, bagaimana Pak Juwandi? Saya selaku orang tua, ya lihat keadaan, minimal ya untuk berjuang. Kita semenjak kecil, hidup saya, namanya hidup kita harus berjuang. Pas kok ada peluang yang enak, nah namanya orang tua kok nggak mau diambil, gitu Pak. Kalau Bapak pekerjaannya apa? Ya, kalau saya PNS Pak, ngehonor 17 tahun. Ya Pak, alhamdulillah saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas Agis kuliah dapat setengah tahun, alhamdulillah diangkat CPNS Pak. Wow. Disitulah saya bersyukur kepada Allah ya, bahwa cita-cita orang tua itu terlaksana untuk anak satu ini. Itu kan harapan Bapak sama Ibu pasti tinggi sekali, anaknya sudah UGM, cum laude, dapat tawaran di BUMN, kemudian ditolak. Waktu itu gimana perasaan Bapak Ibu? Marah. Marah. Ucek-ucek kayaknya. Ibu yang paling marah ya? Paling protes keras. Oh, terus Ibu marah? Suruh Lalu? PNS, suruh PNS. Mau jadi PNS saja. Tapi kok Agis bandel ya? Ya, akhirnya kemudian saya mulai berdialog sama, berdiskusi sama ibu setelah sama bapak saya. kontemplasi, dialog. Jadi waktu itu ya sudah, saya meminta 2 tahun. Jadi setelah saya lulus, saya meminta 2 tahun untuk saya mengaktualisasikan ilmunya, gitu. Ilmunya sebagai jadi petani dan coba menggerak desa gitu. Akhirnya ya mungkin waktu itu sedikit terpaksa, ya sudah coba aja. Kemudian ya alhamdulillah sih sebelum 2 tahun sudah kayaknya nggak protes lagi. Gitu. Nggak protes lagi. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah ikhlas anaknya jadi petani? Ikhlas Pak. Ikhlas belum tentu bangga. Betul. Bapak dan Ibu bangga atau tidak? Bangga. Artinya profesi ini akan ditekuni terus atau ini hanya transisi sementara? Insya Allah terus, malah saya bercita-cita nanti keturunan saya, anak saya juga harus menjadi petani. Emang udah menikah? Sekarang alhamdulillah saya sudah menikah dengan namanya Anissa Rahmawati. Wah, yang istrinya Agis boleh berdiri? Terima kasih. Sudah punya anak? Alhamdulillah sudah. Dan anak ini diharapkan jadi petani juga? Ya, minimal dia bisa meresapi filosofi seorang petani lah. Nanti terserah jadi apapun itu. Agis, tadi ada statement dari ketua komunitas Banten Bangun Desa. Ini komunitas apa ini? Jadi komunitas Banten Bangun Desa ini saya dan beberapa teman-teman kemudian kita gagas, kemudian kita buat. Sebenarnya saya ingin kemudian di Banten itu untuk mengoptimalkan potensi pertanian, peternakan, perikanan yang begitu luar biasa, itu tidak digarap satu orang gitu, tapi tidak keroyokan gitu. Keroyokan maksudnya banyak orang-orang selain saya dan segala macam, kemudian bareng-bareng untuk bangun desa di sana. Jadi ini cara keroyokan, gotong royong sebenarnya ya. Kalau orang-orang seperti saya misalnya ingin jadi investor, ingin ikutan di situ boleh nggak? Bisa. Bisa. Jadi di komunitas Banten Bangun Desa ini tujuannya, outputnya adalah potensi desa itu teroptimalkan. Dengan apa? Dengan siapa? Dengan siapa aja gitu. Baik kemudian saya, kemudian dari wirausaha ataupun dari akademis segala macam, kita bareng-bareng gitu. Boleh, misalkan, ya, terbuka boleh, ya. Terbuka investor, kemudian dia sebagai pegawai swasta, dia sebagai PNS pun, birokrasi. Karena semua di anggota komunitas Banten Desa, anggotanya juga macam-macam. Dari ada yang dia PNS, kemudian juga ada peneliti, dosen, dan kemudian seperti saya petani peternak juga. Tujuan utamanya?
tujuan sama-sama kita bangun desa. Tiba saatnya soal cita-cita jadi gubernur. Kenapa terpikirkan ingin jadi gubernur? Sebenarnya terkait tentang posisi strategis aja Pak. Jadi ketika jadi gubernur itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan gitu loh, untuk mempercepat perubahan di Banten gitu loh. Baik dari sektor pendidikan, ekonomi dan lain-lainnya lah. Jadi ketika memiliki kuasa kan itu memiliki kekuasaan, kemudian juga memiliki birokrasi, kemudian memiliki dana untuk kemudian menjadikan masyarakat Banten sejahtera gitu. Emang sudah punya bayangan Banten akan dijadikan seperti apa kalau aku jadi gubernur? Sudah? Ya, sudah. Sudah. Waduh. Emang ini mau jadi gubernur tahun berapa sih? 2031. Kenapa harus 2031? Jadi saya menyusun life plan yang kemudian saya rangkai. Wah, umur sekian saya jadi apa, umur sekian sampai ketemu nanti di 2031 itu saya menjadi seorang gubernur. Jadi ini sebenarnya. Iya, jadi merencanakan hidup boleh dong ya. Dan itu sudah tahapan-tahapannya sudah dijalankan itu sudah, ya untuk mencapai posisi gubernur tadi. Iya. Nah, kalau menteri, kalau gubernur kan 2031. Iya. Kalau menteri tahun berapa? 2035. Oh. Ya, ya. Setelah masa karya sebagai gubernur selesai, ini saatnya untuk menjadi menteri. Menteri Koperasi dan Desa Terpadu. Apa yang ingin Agis lakukan sebagai Menteri Koperasi dan Desa Terpadu? Jadi saya akan, kalau bayangan saya, jadi memang model pemberdayaan masyarakat itu yang paling efektif menurut pengalaman saya dulu adalah dengan berbasis koperasi, semangat kebersamaan, gotong royong segala macam. Makanya harapannya ketika saya jadi menteri, saya akan kemudian buat desa-desa itu melakukan sebuah pemberdayaan masyarakat dengan basisnya, semangatnya, jiwanya koperasi. Koperasi. Dari mereka untuk mereka. Baik, sebelum jadi menteri, kita minta Agis pidato sebagai calon gubernur 2031, ya. Kita semua habis ini setelah pidatonya kita anggap bagus, visinya jelas, kami semua rame-rame akan pindah ke Banten untuk menyiapkan suara mendukung Agis. Agis, waktumu kira-kira 3 menit untuk menyampaikan visi dan misi sebagai calon gubernur di Pilkada 2031. Kita sambut Agis Aulia. Salam kebermanfaatan bagi kita semua. Visi saya ketika saya terpilih menjadi seorang gubernur, menciptakan Banten maju sejahtera untuk semua. Kemudian misi saya sebagai calon gubernur, saya akan membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan yang terjangkau dan merata. Kemudian visi yang kedua, saya akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akutabel. Misi yang ketiga, saya akan menciptakan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan, di mana sektor perdesaan akan saya kembangkan secara optimal sehingga bisa menopang terciptanya kesejahteraan di Banten. Dan misi yang terakhir, saya akan menciptakan sebuah masyarakat yang aman, tentram, damai, dan semua orang-orang Banten bisa tersenyum. Hidup Agis. Terima kasih. Hidup Agis. Iya, terima kasih Pak Gubernur. Sudah hadir di acara Kikendi ya. Baik, Agis, walaupun kesannya bercanda, tapi itu sebenarnya keinginan Agis untuk mensejahterakan masyarakat Banten ya, melalui visi misi tadi ya.
Ya, kita doakan semoga apa yang dicita-citakan Agis bukan cuma jabatannya, tapi keinginan mensejahterakan masyarakat di kampungnya, di desanya, di provinsinya itu menjadi kenyataan. Ya, terima kasih Agis. Sampai ketemu lagi. Ya, semoga sukses selalu ya. Tiba saatnya Kick Andy Show menampilkan atraksi-atraksi unik dan tentu saja menarik. Kalau di Jakarta ada 3 in 1, maka kelompok musik ini menamakan dirinya 4 in 1. Mari kita sambut 4 in 1. Nama siapa? Gunawan. Kibo. Rian. Koko. Baik. 4 in 1. Maksudnya apa ya? Ini berawal dari sempat ada satu event organizer ngajakin kita main, nawarin kita main di sebuah acara launching barang elektronik, tapi dengan konsep yang sangat berbeda dan belum pernah kita lakuin sama sekali. Apa itu? Main satu gitar tapi dipakainya rame-rame. Satu gitar rame-rame? Iya. Ini keahlian atau karena tidak mampu beli gitar? Bukan gitu juga. Sebenarnya uji nyali. Satu gitar rame-rame. Rame-rame. Ini kemudian peran dan fungsi masing-masing dibagi atau? Iya dibagi. Jadi bagi senar kan? Gimana kita juga? Saya bagi juga senar. Bagi senar ya. Bagi senar. Kalau kebetulan Lala di bagian bawah, Dipsy di bagian atas. Ini? Tinky Winky di bagian tengah. Poh di bagian yang poh-pohnya nanti. Iya. Baik, pasti kita semua ya di studio penasaran apa yang akan mereka lakukan dan penonton di rumah pasti juga penasaran. Tapi sebelum pertunjukan yang unik dan aneh dari mereka kita tonton rame-rame, saya akan bagikan satu buku dulu. Hidup itu singkat, hiduplah dengan hebat. Jalani, nikmati, hayati. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda di studio. Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, profesi apapun juga selama dihayati, selama dijalani dan untuk tujuan yang baik, itu akan membuat kita bangga pada profesi kita. Beralaskan tanah, namun semua
Haruskah kita berangkat